Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Putri Indarsyani, NPM 252201037. Baik, di sini aku akan melakukan praktikum video ilmu dasar keperawatan dengan tema agen infeksius. Baik, sebelumnya aku akan ngejelasin dikit lagi, mungkin mengulang lagi agen infeksius itu apa sih. Jadi, agen infeksius itu adalah mikroorganisme yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Agen ini meliputi berbagai jenis seperti contohnya bakteri, virus, jamur, dan parasit. Jadi pada video sebelumnya aku juga udah bahas agen infeksius dari kelompok lain seperti parasit dan jamur, terus habis itu bakteri, virus. Terus pada kesempatan kali ini aku akan membuat fokus pembahasannya itu adalah Rickettsia sama protozoa yang juga memiliki peran penting dalam berbagai penyakit infeksi pada manusia. Jadi, protozoa itu merupakan mikroorganisme eukariotik bersel satu yang umumnya hidup di lingkungan berair atau sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup lain. Beberapa protozoa dapat menyebabkan penyakit serius seperti malaria dan disentri amuba. Sedangkan Rickettsia itu adalah bakteri gram negatif yang bersifat parasit intraseluler obligat. Artinya, hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Rickettsia itu biasanya ditularkan melalui faktor seperti kutu atau caplak dan dapat menyebabkan penyakit seperti tifus dan demam berbintik. Untuk selanjutnya, aku akan menggambar dan mewarnai dan nanti juga aku akan ngejelasin dari bagian-bagian protozoa atau Rickettsia. Sebelumnya aku akan ngasih tahu lagi alat apa saja yang aku gunakan. Yang pertama ada buku gambar, terus yang kedua ada pensil, terus yang ketiga ada penghapus, terus yang keempat ada pensil warna, dan yang terakhir ada penggaris. Ini hanya opsional. Oke, lanjut aja kita ke videonya. Oke, jadi sambil menggambar aku mau sharing dikit. Jujur dulu aku kira tuh semua kuman itu bentuknya sama, kecil-kecil doang gitu, tapi ternyata beda banget. Protozoa itu walaupun cuma satu sel, tapi lengkap banget isinya. Bahkan ada yang bisa bergerak sendiri kayak punya kaki, padahal sebenarnya cuma tonjolan sel. Dan yang lebih mind blowing-nya itu, ada protozoa yang bisa hidup bebas di air biasa, tapi ada juga yang bisa jadi parasit di tubuh manusia. Kalau Rickettsia itu lebih unik, karena dia itu bakteri tapi nggak bisa hidup sendirian di luar sel. Jadi ibaratnya tuh dia tuh numpang hidup di dalam sel makhluk lain. Makanya penularan biasanya lewat perantara hewan kecil seperti kutu atau caplak. Jadi bukan langsung jadi dari orang ke orang. Fun fact lainnya itu banyak penyakit infeksi sebenarnya terjadi bukan cuma karena kumannya, tapi karena reaksi tubuh kita terhadap infeksi tersebut. Sistem imun yang berusaha melawan justru bisa menimbulkan gejala seperti demam atau peradangan. Dan yang paling menariknya, sebagian besar mikroorganisme itu sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Hanya sebagian kecil saja yang menjadi patogen. Tapi karena ukurannya sangat kecil dan tidak terlihat, kita sering tidak sadar bahwa di sekitar kita ada begitu banyak mikroorganisme. Makanya kita itu harus menjaga kebersihan, imunitas, dan gaya hidup sehat itu penting banget sebagai bentuk pencegahan.
Baik, selanjutnya aku akan menjelasin dari bagian-bagian atau cara kerjanya tuh kayak gimana. Dan ini ada amuba, dan ini ada amuba atau protozoa, dan di sini ada rickettsia. Jadi yang pertama ini ada rickettsia, yang dimana ada 4 tahapan gimana cara penularannya pada tubuh manusia. Yang pertama ini ada transmission, yang dimana ini ada bagian-bagian, ini adalah hewan caplak, yang dimana itu di dalamnya itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada ovari. Jadi ovari itu atau ovarium, tempat reproduksi caplak. Rickettsia bisa menular ke keturunan caplak melalui ovarium. Terus yang kedua ada midgut atau usus tengah, yang dimana ini adalah tempat pencernaan darah yang di subcaplak bakteri dapat berkembang di sini. Selanjutnya ada salivary gland, yang dimana ini adalah bagian yang paling penting. Dari sinilah rickettsia masuk ke tubuh manusia saat caplak menggigit. Jadi ini adalah kulit manusia, dan ini adalah caplak menggigit di kulit manusia. Yang selanjutnya ada di blood vessel. Ini adalah blood vessel itu jalur masuk bakteri ke dalam sistem tubuh. Nah, jadi prosesnya ini yang pertama itu adalah transmission, yang dimana ini adalah ditujukan pada proses penularan rickettsia melalui gigitan caplak atau kutu. Ketika caplak yang terinfeksi menggigit kulit manusia, bakteri rickettsia yang berada di kelenjar ludah caplak akan masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan dan kemudian menuju pembuluh darah. Yang selanjutnya ada invasion. Jadi invasion ini adalah masuk ke dalam aliran darah. Bakteri akan menyerang sel endotel yang melapisi pembuluh darah. Rickettsia mampu menempel pada permukaan sel, kemudian masuk ke dalam sel dengan memanfaatkan sistem aktif sel inang. Terus yang selanjutnya ada fase ketiga, yaitu intracellular replication. Jadi intracellular replication itu adalah berkembang biak di dalam sel inang, atau karena merupakan bakteri intracellular obligat. Rickettsia menggunakan nutrisi dan energi dari sel inang untuk memperbanyak diri. Setelah jumlahnya banyak, bakteri dapat bergerak menuju tepi sel dan menyebar ke sel sehingga tanpa harus keluar ke lingkungan luar. Proses ini menyebabkan kerusakan sel secara bertahap. Yang terakhir ada bagian exit and immunity, yang dimana ini adalah menunjukkan bagaimana bakteri keluar dari sel serta respons sistem imun tubuh. Jadi rickettsia yang keluar akan dikenali oleh sistem imun, khususnya antibodi IgD spesifik terhadap rickettsia serta sistem komplement. Sel fagosit juga berperan dalam menghancurkan bakteri melalui proses fagositosis. Dari kesimpulan rickettsia ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rickettsia merupakan bakteri intraseluler yang ditularkan melalui gigitan caplak, menyerang sel, pembuluh darah, berkembang biak di dalam sel, dan memicu respon imun tubuh. Infeksi rickettsia dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berbintik dan tifus yang berpotensi serius jika tidak ditangani. Nah, untuk selanjutnya ada amoeba atau protozoa. Jadi, amoeba ini memiliki bentuk tubuh yang tidak tetap atau amorf. Bentuk dapat berubah-ubah karena pergerakannya menggunakan tonjolan sitoplasma yang disebut Pseudopodia atau kaki semut. Selanjutnya aku akan menjelaskan dari bagian-bagiannya. Yang pertama itu sel membran atau membran sel. Yang ini adalah bagian terluar dari amoeba. Membran sel ini berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Selain itu, membran sel juga bersifat selektif, artinya hanya zat tertentu saja yang dapat keluar dan masuk ke dalam sel. Melalui membran sel inilah amoeba dapat menyerap nutrisi, oksigen, serta mengeluarkan zat sisa metabolisme. Selanjutnya ada sitoplasma. Ini sitoplasma itu di dalam membran sel itu cairan sel yang berisi organel-organel dan berbagai zat larut. Sitoplasma amoeba terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama ada ektoplasma. Ini adalah merupakan bagian luar sitoplasma yang lebih jernih, kental, dan tidak banyak mengandung organel. Ektoplasma ini berperan penting dalam pembentukan Pseudopodia. Yang selanjutnya ada endoplasma, yang dimana ini adalah merupakan bagian dalam sitoplasma yang lebih cair dan granular. Endoplasma ini mengandung organel-organel sel serta merupakan tempat berlangsungnya aktivitas metabolisme. Selanjutnya ada
upaya atau kaki semu, yang dimana ini adalah merupakan tonjolan sitoplasma yang digunakan sebagai alat gerak dan alat untuk menangkap makanan. Amuba bergerak dengan cara mengalirkan sitoplasma ke arah tertentu sehingga terbentuk tonjolan seperti kaki. Selain itu, fungsinya itu juga untuk bergerak. Plasmodiaphragma juga digunakan untuk menelan partikel makanan melalui proses fagositosis, yaitu proses memakan partikel dengan cara membungkusnya. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel, yaitu adalah merupakan inti sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas amuba. Yang selanjutnya ada nukleus. Ini adalah bagian terdalam nukleus yang disebut nukleus. Jadi nukleus ini berperan dalam pembentukan ribosom, yaitu organel yang diperlukan dalam proses sintetis protein. Yang selanjutnya ada vakula makanan atau food vakula. Jadi ini adalah merupakan makanan ini akan dicerna oleh enzim. Zat yang bermanfaat akan diserap ke dalam sitoplasma, sedangkan sisa yang tidak diperlukan akan dikeluarkan dari sel. Yang selanjutnya ada vakuola kontraktil atau kontraktil vakuola. Ini adalah berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dalam sel atau osmoregulasi. Karena amuba hidup di lingkungan berair, air dapat masuk ke dalam sel secara terus-menerus melalui osmosis. Vakuola kontraktil akan mengumpulkan kelebihan air tersebut dan menumpahnya keluar agar sel tidak pecah. Jadi kesimpulan dari amuba ini bahwa amuba merupakan protozoa bersel satu dengan struktur tubuh sederhana, namun memiliki fungsi kehidupan yang lengkap seperti bergerak, makan, bernapas, dan berkembang biak secara mandiri. Beberapa jenis amuba bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Baik, sekian ini video dari saya, dan ini ada gambaran saya ada rickettsia dan amuba atau protozoa. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi tadi yang saya menjelaskan bagian-bagiannya mungkin ada kekurangan atau kurang tepat. Mohon dimaklumi karena di sini saya juga belajar. Jadi saya cukupkan video praktikum kali ini. See you and the next time video praktikum. Bye bye.